Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPVP Banyuwangi. Hari ini luar biasa karena kita dari BPVP Banyuwangi akan punya program yang akan dilaunching pada tahun 2024 ini. Kayaknya benar untuk diulas supaya masyarakat tahu apa sih program yang akan dilaunching itu. Kita kenalan dulu dengan Ketua BPVP Banyuwangi, Bapak Arsad. Ya, bagaimana siap. kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Iya, walafiat. seperti Pak tak kenal pakai tak sayang, Pak ya. Ya. Boleh dong dikenalkan Bapak Arsad ini siapa sih sebenarnya sampai menjadi kepala BPVP Banyuwangi ini? Baik, terima kasih. Saya namanya cukup singkat, terdiri dari 5 huruf, namanya Arsad. Diberikan jabatan sebagai Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Banyuwangi, terhitung di tanggal 8 Maret 2024. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia melantik saya menjadi Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Banyuwangi. Berarti baru tahun ini, Pak? Baru-baru ini. Kalau sebelumnya, Pak, mungkin bisa di-spill sedikit sebelum di BPVP Banyuwangi. Sebelum saya di BPVP Banyuwangi, saya lama berkhidmat di Kementerian Tenaga Pusat, di Kemenaker Pusat sebagai penanggung jawab instruktur di Bina Intala. Di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ada salah satu direktur yang membidangi masalah instruktur dan tenaga pelatih. Instruktur yang kami bina selama ini dari instruktur negeri, instruktur swasta, dan instruktur di dunia usaha dan dunia industri. Gitu ya. Dari sebelumnya kemudian pindah ke BPVP Banyuwangi, Pak ya, perlu adaptasi khusus enggak sih? Sebenarnya kalau proses adaptasi ya, tetapi pengalaman-pengalaman selama ini bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan, saya kira tidak terlalu sulit untuk melakukan proses adaptasi, apalagi untuk melaksanakan kerja yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, karena selama bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah sering melakukan kunjungan, monitoring, pelaksanaan program-program di Balai Pelatihan Vokasi yang di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi nggak butuh waktu yang sulit ya. gitu ya. Jadi simple gitu aja, Pak ya. Nah, ini untuk masyarakat Banyuwangi sendiri, Pak ya, mungkin nggak semuanya tuh tahu yang namanya BPVP. Nah, ini kayaknya kita juga perlu mengenalkan lebih dalam ya, apa sih itu BPVP, Pak? Betul, saya cukup merasakan ya, pertama saya datang di Banyuwangi, setelah saya berinteraksi dengan masyarakat di Banyuwangi, baik berinteraksi dengan organisasi sosial kemasyarakatan, baik organisasi kepemudaan, bahkan kelompok-kelompok pemuda dan fremang yang ada di sekitar Balai Pelatihan Vokasi ini, ternyata masih banyak yang belum mengenal seperti apa sih substansi keberadaan Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas itu. Nah, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Produktivitas itu adalah merupakan sebuah hasil transformasi dari BLK. Nah, dulu namanya BLK kan? Kan orang lebih familiar dengan nama BLK, begitu kan? Nah, dulu selama ini namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Tapi di bawah kepemimpinan Bu Ida Fauzia di tahun 2022 melalui keputusan yang sangat strategis, yaitu keputusan nomor 38 tahun 2022 tentang 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, salah satu di antara 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan itu, yang pertama itu adalah transformasi BLK menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Sehingga dari 21 BLK di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu bertransformasi seluruhnya menjadi UPTP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang tadinya bernama BLK. Ini kalau secara garis besar, Pak ya, ini ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara BLK dengan BPVP sendiri? Ya, justru itulah yang sebenarnya yang menginspirasi Bu Menteri kita, kenapa sehingga melakukan transformasi, oleh karena itu dalam rangka untuk melakukan proses adaptasi dengan perubahan pola hidup, pola kerja, sehingga BLK yang dulunya namanya Balai Latihan Kerja itu harus bertransformasi menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Tujuannya adalah untuk mengupdate pengetahuan, skill yang dimiliki oleh para pencari kerja agar relevan dengan dunia usaha dan dunia industri, apalagi menghadapi saat ini ya, ini sudah era digitalisasi, sehingga
situasi ini memaksa kita untuk beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi, sehingga dilakukan proses perubahan dari Balai Latihan Kerja menjadi transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan produktivitas. Nah, ini kalau kita berbicara tentang BPVP ya, kemudian berbicara juga tentang program berskala umum. Nah, ini juga perlu dijabarkan kembali Pak ya. Apa sih program berskala umum itu? Nah, di seluruh balai, termasuk di Banyuwangi ini kan sesungguhnya target utama kita itu adalah pelatihan berbasis kompetensi. Seluruh balai itu melakukan secara menyeluruh pelatihan berbasis kompetensi bagi para pencari kerja. Karena kenapa zaman sekarang ini yang dibutuhkan itu adalah skill dan keterampilan, sehingga BPVP itu Balai Pelatihan Vokasi lebih berorientasi memberikan penguatan skill dan keterampilan terhadap seluruh pencari kerja. Itu lebih berfokus balai itu melakukan kegiatan-kegiatan berbasis pelatihan berbasis kompetensi. Namun bukan cuma hal itu, ada juga peningkatan produktivitas, ada juga lembaga sertifikasi profesi yang setiap peserta pencari kerja atau peserta pelatihan berbasis kompetensi itu harus diuji kompetensi sebelum diberikan legasi sebagai pencari kerja yang kompeten. Jadi tidak asal diberikan begitu saja. Tidak. Ada lembaga sertifikasi profesi yang memberikan uji kompetensi tertentu kepada seluruh kejuruan-kejuruan yang kita buka untuk membuktikan para peserta pelatihan berbasis kompetensi itu kompeten. Ini berarti kalau kita berbicara tentang pelatihan, kemudian tentang hal-hal lain, berarti ini ada hubungannya dengan pengangguran, perekonomian dalam arti kemiskinan. Betul. Ini terkait dengan hal itu, kan ada program segala prioritas yang akan di-launching ini ya, pada bulan tahun inilah ya, tahun ini. Nah, ini kita juga kayaknya perlu tahu juga masyarakat Pak ya, tentang program skala prioritas yang akan di-launching pada akhir tahun 2024 ini. Iya, betul. Mas, dengan siapa nih Mas nih? Afan, Mas Afan, betul. Kegiatan kami memiliki kegiatan berskala prioritas, ya, sehingga kami punya obsesi yang sangat besar untuk melakukan intervensi terkait dengan proses pengangguran dan kemiskinan, sehingga insya Allah di tanggal 1 November ini ya kita akan melaunching program yaitu peran strategis BPP Banyuwangi dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Ini menarik ya. Kenapa obsesi kami melakukan intervensi itu? Ya karena daerah binaan BPP Banyuwangi ini termasuk masih kategori banyak yang nganggur. Angka pengangguran terbukanya masih sangat besar. Nah, sehingga kami berpendapat bahwa yang menjadi penyebab seseorang itu menganggur itu karena mereka tidak punya skill dan keterampilan. Sehingga intervensi kami di BPP Banyuwangi ini adalah dalam rangka untuk memberikan penguatan skill dan keterampilan kepada para masyarakat, kepada pemuda-pemuda yang masuk kategori nganggur itu tersebut. Ini tapi kalau kita lihat Pak ya, ini kan namanya BPVP Banyuwangi. Tetapi kalau saya pernah membuka informasi tentang BPP Banyuwangi ini ternyata mencakup beberapa wilayah ya, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, ini apakah artinya juga di beberapa tempat itu juga akan dicakup secara keseluruhan ini Pak? Betul. Binaan BPP Banyuwangi itu terdapat 7 kabupaten kota. Jadi meliputi Kabupaten Pasuruan, kemudian Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan termasuk Banyuwangi. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan akses yang luas terhadap ke-7 kabupaten tersebut terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kami memiliki program pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di UPTD kabupaten tersebut. Itulah sebabnya dalam launching program ini kami akan mengundang para pemerintah daerah untuk melakukan kesepakatan bersama, membangun kesepahaman terkait dengan program yang akan kami laksanakan di tahun 2025 untuk melakukan intervensi terhadap pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki skill dan tidak memiliki keterampilan yang berkaitan dengan pasar kerja saat ini.
Ini berarti nanti yang diundang itu dari beberapa daerah binaan itu ya? Ya, Berarti bukan hanya Banyuwangi saja bukan ya? sangat Banyuwangi. Oke. Kemudian kalau tentang peran strategis BPVP sendiri ya, peran strategi maksudnya dari Ya. BPVP Banyuwangi sendiri dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan itu sendiri bagaimana sih Pak? Nah, berbicara tentang pengangguran dan kemiskinan, itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Kenapa? Karena seseorang itu miskin, itu kan ada sebab. karena menganggur Iya, tadi. karena nganggur. Ya, orang-orang miskin kan karena tidak punya pekerjaan kan. Artinya orang tidak punya pekerjaan itu artinya nganggur. Tetapi orang nganggur juga itu punya sebab. Sebab seseorang itu nganggur itu karena tidak punya skill dan tidak punya keterampilan. Nah, intervensinya BPVP Banyuwangi itu adalah memberikan skill dan keterampilan kepada pencari kerja. Sehingga ketika mereka memiliki skill, memiliki keterampilan yang dilegasi oleh lembaga sertifikasi kompetensi dan dia dinyatakan sebagai kompeten dalam suatu bidang tertentu, maka keahlian atau keterampilan yang dimiliki pasti akan mereka mendapatkan pekerjaan. Nah, karena mereka mendapatkan pekerjaan, pasti mereka mendapatkan pendapatan. Dan mereka berpendapatan, otomatis bisa terhindar dari kemiskinan. Ini berarti walaupun ketika nanti mereka sudah mendapatkan legis tadi Pak ya, tidak harus melamar ke suatu instansi atau lembaga, tapi apakah juga termasuk mereka ini diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri? Ya. Target pelatihan berbasis kompetensi itu orientasinya ke dalam dua hal. Yang pertama itu adalah setelah mereka memiliki skill dan keterampilan, itu kami punya salah satu forum, namanya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri. Itu menjadi salah satu wadah untuk menjembatani para alumni-alumni untuk dipekerjakan bekerja di dunia usaha dan di dunia industri. Nah, kalau misalkan seluruhnya tidak terserap dalam pasar kerja nih, nah mereka juga kita sambungkan dengan pihak perbankan agar skill dan keterampilan yang mereka miliki, mereka ingin berwirausaha secara mandiri, maka pihak perbankan akan memberikan modal usaha. Namun demikian, selain pihak perbankan, di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ada salah satu direktur jenderal yang memberikan bantuan stimulan yang namanya bantuan tenaga kerja mandiri (TKM). Itu bisa dilingkan nanti, karena itu sudah kita ber-MOU, sudah ada kesepakatan antara Bina Lavotas yang menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja, kemudian ada salah satu Direktur Jenderal Bina Venta yang memberikan bantuan modal usaha terhadap para alumni-alumni pelatihan berbasis kompetensi. Oh, ini menangkap itu sudah terkoneksi sesungguhnya. Iya, Tinggal alumni-alumni apakah mereka siap untuk berinisiasi untuk mencari lapangan kerja atau tidak. Nah, itu makanya di setiap pelatihan berbasis kompetensi kita berikan penguatan soft skill. Karena dalam mencari kerja sesungguhnya tidak cukup hanya dengan skill dan keterampilan, tapi harus punya spirit dan motivasi yang bersumber dari dalam, dari diri sendiri, agar kolaborasi antara hard skill dan soft skill itu menyatu, itu akan menciptakan tenaga kerja yang betul-betul siap kerja dan akan mewujudkan lapangan kerja dan berwirausaha. Iya, ini berarti memang selain mendapat pembimbingan Pak ya, itu mereka juga masih terhubung dalam sebuah forum Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri. Itu ya. Itu di setiap balai ada, termasuk kami ada. Dan itulah yang menjembatani para alumni-alumni untuk mengakses mengakses pekerjaan di dunia kerja dan industri. Selain Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri, di pusat juga ada namanya Pasar Kerja. Di situ kita punya aplikasi namanya, kalau orang yang lagi mencari pelatihan berbasis kompetensi, namanya di aplikasi Siap Kerja. Kalau orang yang lagi alumni mau mencari akses pekerjaan, bisa masuk di aplikasi Karir Hub dan sebagainya. Itu banyak sekali di aplikasi-aplikasi kita. Berarti di BPVP ini banyak ruang yang bisa digunakan bisa, Pak, ya, sangat untuk banyak. mereka yang merasa masih belum punya skill, manggur dan lain sebagainya. Kemudian tentang peran strategi BPVP Pak ini ya dalam mewujudkan yang namanya santri atau pemuda multi talenta, ini bagaimana? Nah, ya itu ya. Yang kedua ya, ada dua memang yang kita akan program launching dalam tanggal 1 November itu. Yang pertama tadi yang saya sebutkan itu peran strategis BPVP Banyuwangi dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Terus yang kedua adalah kami akan melaunching juga salah satu program, yaitu peran strategis BPVP Banyuwangi dalam mewujudkan santri dan pemuda multitalent. Pertanyaannya kenapa harus santri? Ya, kami sadar betul bahwa Jawa Timur ini adalah kota santri, kan? Kota santri. Provinsi ya? Provinsi yang betul-betul bisa dikatakan sebagai provinsi yang didominasi oleh santri, sehingga harus diberikan ruang
dan kesempatan yang sama terhadap masyarakat yang lainnya untuk mengakses berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Universitas Banyuwangi. Kenapa harus santri? Santri kan juga punya harapan yang besar untuk mendapatkan lapangan kerja di era digitalisasi saat ini. Santri kan kalau disuruh ngaji itu sudah tuntas ngajinya, salawatan sudah tuntas, tapi begitu bersentuhan dengan digitalisasi dan entrepreneurship atau kewirausahaan itu masih sangat minim. Tapi tidak semua seperti itu, karena ada juga pondok pesantren yang sudah sangat mandiri, ya seperti di pondok pesantren di Sidogiri itu kan sudah sangat mandiri. Dan ada beberapa pondok pelatihan sendiri gitu. Iya, mereka sudah melakukan pelatihan sendiri. Bahkan mereka sampai saat ini mereka tidak mau mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka sudah kewirausahaannya itu sudah sangat mantap. Sehingga itu akan dijadikan salah satu percontohan para santri-santri yang betul-betul beristiqlal di dunia kewirausahaan. Yang kedua, pemuda kan di wilayah BPP Banyuwangi kan masih banyak pemuda yang belum terserap masuk di dunia kerja. Iya, banyak. Kenapa tidak terserap masuk di dunia kerja? Karena mereka tidak memiliki skill dan keterampilan. Nah, di situ kami intervensi. Sehingga dua komponen ini, santri dan pemuda, kita akan memberikan intervensi pelatihan berbasis kompetensi agar mereka memiliki skill dan keterampilan yang berkaitan dengan pasar kerja saat ini. Ini terkait dengan dua program yang akan di launching ini ya. Pasti kan juga ada sebabnya mengapa di launching. Jadi apa sih yang membuat program ini harus menjadi atau harus diprioritaskan? Nah, salah satu hal yang mendasari kenapa kedua program ini di launching di BPP Banyuwangi karena itu, yang pertama jujur saya berdasarkan dengan data statistik ya yang kita lihat bahwa daerah Tapal Kuda ini masih sangat ketinggalan ya, ini bisa kita lihat di data statistik. Data itu, ya. Kemudian masih banyak angka pengangguran. Nah, itu disebabkan karena dua hal tadi itu. Mereka tidak punya skill dan mereka tidak punya keterampilan. Sehingga di tahun 2025 ke depan pelatihan berbasis kompetensi yang reguler yang kami miliki itu betul-betul kami akan intervensi bersama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, kenapa harus launching program santri dan pemuda multi talent? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa daerah Banyuwangi ini adalah kota santri. Secara umum Provinsi Jawa Timur ini pondok pesantrennya sungguh sangat besar, sangat luar biasa, sehingga kita melakukan proses program yang relevan dengan kondisi daerah yang kami tempati untuk mengabdi. Ini kalau dari data tadi Pak ya, boleh tahu nggak sih perbandingannya lah misalnya antara Provinsi Jawa Timur dengan daerah lain mengenai tingkat pengangguran tadi itu? Inilah yang akan kami launching. Kita sudah melakukan FGD Pak ya. Kita sudah melakukan FGD 2 kali di BPP Banyuwangi dan melibatkan dosen dari Institut Pertanian Bogor yang kebetulan juga asli Pasuruan, yang memberikan informasi kepada kami bahwa Pak Kepala di wilayah BPP Banyuwangi itu butuh ada intervensi terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi terhadap masyarakat yang ada di wilayah Tapal Kuda. Perbandingannya adalah ya masih banyak lah. Kalau kita membandingkan antara kabupaten yang lain, kan Banyuwangi Jawa Timur ini kan termasuk provinsi yang sudah sangat maju, sangat maju. Oh, dalam arti penduduknya juga lebih banyak gitu. Ya, tapi yang kita akan mengisi ruang-ruang yang kosong itulah. Ruang-ruang yang kosong yang saya maksudkan di sini adalah masih terdapat beberapa angka pengangguran yang terjadi di wilayah Tapal Kuda ini, sehingga ruang-ruang kosong itu yang kami akan melakukan intervensi yang pelatihan berbasis kompetensi. Jadi yang di BD Pak ya. Kemudian langkah lain Pak untuk mencapai semua itu ada nggak sih? Langkah lain banyak. Kita telah salah satu langkah awal yang kami lakukan pas saat pertama masuk yaitu melakukan MOU. Kami sudah ber-MOU dengan pihak perbankan. Jadi pihak BRI, BNI, bahkan BSI, kami sudah melakukan MOU secara bersama-sama itu untuk memperkenalkan kepada mereka bahwa kami ini punya alumni. Kami punya alumni yang memiliki kompetensi dalam bidang-bidang tertentu. Mudah-mudahan dengan sertifikat kompetensi yang mereka miliki, itu bisa mempermudah untuk mendapatkan permodalan. Karena dengan demikian, seseorang kalau ingin mendapatkan pekerjaan tanpa dengan modal usaha, tidak ada jalan lain kecuali pihak perbankan ikut mengintervensi bersama-sama. Dan itu kami sudah lakukan dengan pihak perbankan. Dan pihak perbankan pun bersedia untuk membantu
memberikan modal usaha yang sesuai dengan standar SOP yang berlaku di pihak perbankan itu. Nah, yang kedua, yaitu tadi kita telah memiliki forum komunikasi lembaga pelatihan kerja dan industri yang melakukan identifikasi secara menyeluruh tentang potensi-potensi kewirausahaan yang dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha ini dan potensi untuk merekrut alumni-alumni yang telah kami cetak di BPP Banyuwangi ini. Jadi kalau dari BPVP sendiri Pak ya, terlepas dengan program yang akan di launching, kemudian cara yang untuk mencapainya ini ya, kalau dilihat selama ini Pak, bukan selama ini atau yang sudah dilakukan, ada bidang apa saja sih yang bisa diambil di BPVP Banyuwangi ini untuk ikut pelatihan? Maksudnya kejuruannya? Iya. Oh, kalau kita di sini ada 7 kejuruan, ada 13 program. Jadi ada kejuruan LAS, welding, dan alhamdulillah banyak alumni-alumni LAS itu yang sudah bekerja di dunia usaha dan industri. Kemudian ada jurusan pariwisata. Ya, ada pariwisata, dan yang menarik ini jurusan welding dan pariwisata ini diintervensi oleh pihak Austria nih. Kita sudah punya workshop ya. Kita punya workshop di bidang LAS, kemudian workshop di bidang pariwisata yang semua bantuannya dari luar negeri, peralatannya dari luar negeri. Bahkan instruktur atau tenaga-tenaga pengajarnya sudah di BIMTEK, sudah TOT di Austria selama 3 bulan, dan saat ini masih in-house training sekarang di BPP Banyuwangi, dan tenaga instruktur dari Austria itu sekarang lagi ngajar di BPP Banyuwangi. Nah, itu kepentingannya adalah untuk kepentingan masyarakat yang ada di wilayah binaan Banyuwangi. Sehingga saya mengharap ini betul-betul masyarakat memanfaatkan ini. Nah, itu 2 jurusan itu. Kemudian ada jurusan TIK, ada jurusan teknologi pasien industri, kemudian ada pengolahan hasil pertanian. Itu semua perlu diakses oleh masyarakat agar betul-betul masyarakat yang dalam wilayah BPP Banyuwangi ini bisa mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Ya, ini kayaknya kalau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Banyuwangi ini eman-eman ya. Ini dari Bapak sendiri Pak untuk mengajak masyarakat supaya bisa nanti menyukseskan atau menyemarakkan program yang akan di-launching ini seperti apa sih? Nah, itu dia, begitu saya punya antusias untuk seluruh masyarakat ini mengakses pelatihan berbasis kompetensi ini, selain kami ber-MOU dengan pemerintah daerah dalam wilayah binaan BPP Banyuwangi ini, insya Allah kita akan ber-MOU juga dengan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Insya Allah mereka akan datang, saya sudah ketemu dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, dan beliau bersedia untuk ikut berkontribusi dalam mensukseskan agenda ini. Dan yang juga pengurus daerah Muhammadiyah Banyuwangi, dia akan mensupport habis berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di BPP Banyuwangi. Termasuk organisasi pemuda, organisasi Karang Taruna, kami juga sudah libatkan untuk berkontribusi di sini, termasuk preman-preman yang ada di wilayah Muncad ini. Saya sudah undang untuk ikut melakukan partisipasi pelatihan berbasis kompetensi di BPP Banyuwangi. Baik. Kalau ajakan secara khusus Pak, mungkin ayo datang ke BPP Banyuwangi launching program itu gimana Pak? Ya, ini makanya kami mengajak salah satu cara kami untuk mengundang masyarakat ya melalui podcast ini. Saya berharap disampaikan ke masyarakat bahwa insya Allah di tanggal 1 November itu kita akan melaksanakan launching program, yaitu peran strategis BPP Banyuwangi untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Terus yang kedua adalah peran strategis BPP Banyuwangi untuk mewujudkan santri dan pemuda multitalent. Itu dibarengi dengan festival vokasi. Kita akan melakukan festival vokasi di tanggal 1 November itu untuk mengundang masyarakat masuk beramai-ramai untuk bisa mengakses berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelatihan vokasi yang ada di BPPB Banyuwangi ini. Oke, ini kan yang menarik ya. Dan untuk ada masyarakat Banyuwangi dan juga yang ada di bawah binaan BPPB Banyuwangi, jangan lupa datang pada tanggal 1 November 2024 dalam launching program dan festival vokasi BPPB Banyuwangi. Dan insya Allah akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pak Profesor Anwar Sanusi, kemudian Pak Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dan para direktur yang ada yang ada dalam pembinaan yang ada dalam Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Insya Allah akan diramaikan oleh pimpinan kita dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya Afan Syafa, terima kasih dan salam sahabat BPPB Banyuwangi.